Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, yang terhormat Bapak Dr. Jasminto MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam, yang terhormat Bapak Dr. Haji Khairul Umam MPDI selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam, yang terhormat Ibu Iva Inayatul Ilahiyah MPDI selaku DPA kelas 3 APAI, yang terhormat Bapak Dr. Haji Hanifuddin Mahadun MAG dan Ibu Dr. Haja Khairatul Idawati MPDI selaku Master of Metode Hanifidah, yang terhormat dan yang saya sayangi kedua orang tua saya serta teman-teman yang berbahagia. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam yang berjudul Konflik Sosiologis yang muncul dalam lembaga pendidikan. Yang pertama, konflik secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang berarti konflik, yaitu argumen atau pendapat yang berbeda-beda. Kemudian poin yang kedua ada konflik sosiologis. Konflik menurut sosiologis, yaitu sosial di sini ada individu dan ada kelompok, yang mana jika menyangkut kelompok yang berarti menghancurkan antara kelompok satu dengan yang lainnya, itu yang disebut dengan konflik secara sosiologis. Kemudian poin yang ketiga, konflik, bagaimana konflik itu muncul. Yang pertama ada konflik intrapersonal, di mana konflik ini terjadi pada individu yang harus memilih antara tugas kampus atau acara pribadinya. Berarti konflik yang ada dalam diri sendiri itu yang namanya konflik intrapersonal. Antara dia memilih untuk mendahulukan tugas kampus atau acara pribadi yang juga penting itu. Kemudian konflik yang kedua ada konflik interpersonal. Konflik itu muncul antar individu, jadi antar satu orang dengan orang yang lain, dikarenakan perbedaan yang ada. Ini bisa terjadi dengan tenaga kependidikan, atau bisa disebut dengan guru atau staf-staf yang lainnya, seperti dalam memilih mapel yang unggul, seperti itu. Kemudian yang ketiga, konflik intragrup. Konflik ini muncul, konflik intragrup ini konflik yang terjadi antar individu dalam kelompok. Jadi di dalam kelompok tersebut ada individu yang terjadi konflik. Ada dua hal di sini, ada konflik substantif dan efektif. Yang pertama substantif, yakni perbedaan dari kesimpulan antar individu. Kemudian ada latar belakang keahlian. Kemudian yang kedua ada efektif, yakni tanggapan emosi antar individu tersebut. Nah, contoh dari konflik intragrup di sini yaitu MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Kemudian konflik yang keempat yaitu konflik intergrup, yang mana munculnya adalah antar kelompok yang mempunyai perbedaan. Kalau intragrup yaitu antar individu dalam kelompok tersebut. Kalau intergrup antar kelompok, dari antar kelompok satu dengan kelompok yang lain. Itu konflik intergrup, yang mana antara kelompok tersebut pastilah mempunyai perbedaan. Yang pertama ada perbedaan tujuan, kemudian ada perbedaan tuntutan keahlian, dan yang ketiga ada perbedaan persepsi. Contohnya di sini seperti ada guru seni dan guru matematika. Guru seni ini sedang berlatih bernyanyi, yang pasti menggunakan intonasi suara tinggi dan rendah.
dan dalam kegiatan menyanyi tersebut mengganggu kekonsentrasian guru matematika yang sedang mengajar. Kemudian konflik yang kelima yaitu konflik intraorganisasi. Di sini adalah antar bagian dari organisasi, yang mana antar bagian ini ada konflik vertikal, konflik horizontal, konflik lini staf, konflik peran. Yang pertama, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, konflik vertikal. Vertikal berarti seperti ini, yakni ada konflik antar pimpinan dan bawahan. Kemudian konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi antar guru atau antar staf, sama-sama guru atau sama-sama staf. Kemudian konflik yang ketiga yaitu konflik lini staf, yang mana di sini keterlibatan antara staf dengan atasan. Contohnya seperti kepala sekolah dengan tenaga administrasi. Kemudian yang terakhir, konflik dari intraorganisasi itu ada konflik peran, di mana satu individu itu mempunyai jabatan lebih. Contohnya kepala sekolah mempunyai jabatan 2 sebagai kepala sekolah dan di desanya sebagai RT atau sebagainya. Dan yang terakhir ada konflik konflik interorganisasi yang muncul karena ketergantungan di sini melibatkan antara sekolah dan masyarakat. Itu. Demikian presentasi saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.